Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sendi di tubuh manusia. Sendi merupakan titik di mana dua tulang saling berhubungan. Macam-macam sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu sendi mati. Sendi mati menghubungkan dua tulang atau lebih, tidak menimbulkan pergerakan. Contoh sendi mati pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku memungkinkan pergerakan walaupun sifatnya terbatas. Contohnya pada ruas tulang belakang dan pinggul. Yang ketiga yaitu sendi gerak. Manusia memiliki banyak sendi gerak. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu, bersifat satu arah. Contohnya sendi pada lutut. Yang kedua yaitu sendi putar. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik yaitu bisa berputar. Memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya sendi antar tulang, hasta, dan pengumpil. Yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya sendi pada panggul dan bahu. Yang keempat yaitu sendi gulung. Sendi ini bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Contohnya penghubungan tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang kelima yaitu sendi pelana. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya penghubungan tulang pergerakan tangan dengan pangkal tulang ibu jari. Yang keenam yaitu sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contohnya yaitu sendi yang menghubungkan tulang di pergelangan tangan. Selanjutnya adalah macam-macam sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah sendi fibrosa. Sendi fibrosa adalah sendi yang terdiri atas serat-serat kolagen. Sendi ini biasanya terikat, misalnya sutra tulang tengkorak. Kadang sendi ini dapat sedikit bergerak. Selanjutnya adalah yang kedua adalah sendi kartilaginosa. Sendi kartilaginosa adalah sendi yang terdiri atas lapisan kartilago dan dihubungkan oleh jaringan fibrosa kuat yang tertanam ke dalam kartilago. Sendi ini memungkinkan gerakan sedikit bebas. Yang ketiga adalah sendi sinovial. Sendi sinovial adalah jenis sendi yang paling umum, yang memungkinkan gerakan yang bebas. Misalnya bahu, lutut, siku, pergelangan tangan, dan lain-lain. Tetapi beberapa sendi sinovial secara relatif tidak bergerak.
Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama yaitu kram otot. Kram otot bisa terjadi pada siapa saja yang menimbulkan rasa tidak nyaman karena seseorang tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Sering mengalami kram otot merupakan sinyal adanya penyakit spasmofilia. Spasmofilia adalah sebuah gangguan yang ditandai dengan kedutan otot, kram, dan kejang-kejang. Yang kedua adalah distrofi otot. Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Yang ketiga adalah hipotrofit. Hipotrofit otot adalah suatu jenis kelainan pada otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan tampak kuat disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. Aktivitas otot yang berlebihan yang umumnya karena kerja dan olahraga yang berlebihan. Selanjutnya yang keempat adalah tetanus. Tetanus merupakan suatu keadaan di mana otot berkontraksi terus-menerus sehingga otot menjadi kejang. Tetanus disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Dengan pemberian suntik ATS atau antitetanus serum, seseorang dapat terhindar dari tetanus atau sebagai upaya pengobatan kepada seseorang yang terkena tetanus. Yang kelima adalah atrofi. Atrofi otot merupakan keadaan di mana otot menjadi kecil. Akibatnya, fungsi otot menurun karena kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Umumnya disebabkan oleh penyakit poliomielitis. Penyakit poliomielitis disebabkan oleh virus yang dapat dicegah dengan imunitas poli saat bayi. Atrofi juga dapat terjadi bila otot tidak pernah digunakan untuk melakukan aktivitas. Misalnya, orang yang sedang sakit dan berada di tempat tidur dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam adalah abdominalis, yaitu sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga usus turun ke bawah. Keadaan ini mengakibatkan penderita tidak mampu bergerak dengan baik. Nah, baik teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah berdasarkan arah geraknya, sendi dibedakan atas sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Yang kedua adalah adapun berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan atas sendi mati atau sinetrosis, sendi kaku amfiartrosis, dan sendi gerak diartrosis. Yang ketiga, gangguan pada otot. Contohnya kram otot, distrofi, hipotrofit, tetanus, atrofit, dan hernia. Nah teman-teman, bagaimana materi hari ini? Insya Allah bisa dimengerti ya dan bisa dipahami. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.